Mudah-mudahan kita semua yang bergabung di dalam kegiatan ini mendapatkan syafaat kelak di kemudian hari, dan terutama bahwa pada hari ini adalah hari yang bahagia buat kita semua sebagai pengikut Rasulullah SAW, sebab pada hari ini adalah bertepatan dengan hari kelahiran Al-Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar, Najallahu Farajahu Syarif. Para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Habib Hussein Al-Kaf yang di dalam rencana kajian kita pada kegiatan ini, yakni kegiatan short course tentang Mahdawiyah atau tentang konsep-konsep tentang keyakinan tentang janji Allah SWT akan kehadiran Imam Mahdi di akhir zaman. Tentu saja kita semua menginginkan agar konsep tentang Mahdawiyah ini benar-benar dipahami secara baik dalam berbagai tinjauan, termasuk bahwa pada hari ini, pada awal perjumpaan kita di kegiatan ini, kita akan melihat atau memotret konsep ini sebagai sebuah keharusan fitrawi. Jadi bahwa ini adalah suatu bukan sesuatu yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kita pada era ini, tetapi memang adalah satu keharusan. Nah, seperti apa hal tersebut? Kita akan memulai rangkaian kegiatan kita ini selama 6 sesi, dan sesi yang pertama ini akan dimulai oleh Habib Hussein Al-Kaf. Kepada beliau dengan hormat saya persilakan selama kurang lebih 45 menit, dan selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab. Ya, mungkin diatur saja Ustaz, sampai materinya bisa sampai 40 atau 45 menit. Ya. Insya Allah sesudah itu kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari publik. Terima kasih Ustaz. Fadal. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya? Ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang ada di pada semua peserta ya yang ada di sini, dan seluruh para pencinta Ahlul Bait, juga kepada para penanti kemenangan terakhir dalam perputaran sejarah umat manusia atas kelahiran Al-Imam Al-Hujjah Al-Mahdi Ajalallahu Farajahu Syarif. Tema yang ditawarkan atau disodorkan kepada saya yaitu Imam Mahdi atau Mahdawiyah, doktrin dan keharusan sejarah. Kira-kira begitu ya temanya. Ya Ustaz. Saya melihat bahwa dalam tema ini ada dua hal ya, atau dua kata kunci yang perlu
dipahami dan dibahas. Pertama adalah doktrin. Ya. Doktrin adalah menyangkut sebuah ajaran. Ketika kita bicara doktrin, artinya kita bicara sebuah ajaran, keyakinan. Ya. Nah, Mahdawiyah adalah sebuah doktrin. Ya. Artinya sebuah ajaran dan keyakinan. Kalau kita perhatikan, ya, dalam bisa dikatakan seluruh agama samawi, ya, dalam hal ini Islam, Yahudi, dan Kristen atau Nasrani, mereka meyakini konsep atau doktrin Mahdawiyah atau Mesianisme. Bahkan salah satu julukan atau panggilan Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Masih. Yang maknanya kira-kira mirip dengan Mahdawiyah. Artinya dalam ajaran Samawi yang berakar dari satu agama, yaitu agama Ibrahimi ya, atau Abrahamik. Ya. Kita kenal bahwa Ibrahim adalah bapak para nabi. Ya. Sebagai muara dari 3 agama Samawi besar. Ya. Yahudi, Nasrani, dan Islam. 3 agama besar ini meyakini konsep Mahdawiyah. Artinya bahwa pada penghujung kehidupan manusia di dunia ini ya, adalah kemenangan orang-orang baik. Ya. Kejayaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan yang disepakati oleh 3 agama besar ini. Tentang bagaimana apakah itu person, ya, karena di tengah kaum muslimin ada juga yang berpendapat itu bukan person tapi sebuah sistem. Ya. Ala-kulihal itu hanya rincian saja. Kemudian person itu apakah dalam Islam misalnya, apakah sudah lahir atau belum lahir, ini hanya masalah personifikasi atau identifikasi tentang siapa Al-Mahdi. Tapi perbedaan pemahaman atau rincian tentang Al-Mahdi tidak mengurangi adanya keyakinan bahwasanya nanti pada akhirnya dunia ini akan dikelola oleh kebenaran atau orang-orang yang benar dan orang-orang yang baik. Demikian pula di kalangan kaum Nasrani dan Yahudi. Ya. Ada perbedaan pendapat bahwasanya Al-Masih Nabi Isa alaihissalam adalah Mahdi untuk orang Yahudi. Ya. Sehingga beliau pun disebut juga sebagai juru selamat. Ya. Artinya Mahdinya orang Yahudi adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai akhir Nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, tapi itu ditolak oleh orang-orang Yahudi sehingga Nabi Isa dikejar-kejar, bahkan versi mereka dibunuh, ya, kemudian dihidupkan kembali dan akhirnya Allah angkat. Ya. Ala kulli hal, perbedaan antara Yahudi dan Nasrani Islam itu juga sekali lagi tidak mengurangi sebuah doktrin ajaran tentang Mahdawiyah. Jadi kembali saya ulangi bahwa perdebatan atau perbedaan intra kaum muslimin atau intra agama samawi itu hanya rincian, identifikasi, dan personifikasi dari Al-Mahdawi. Demikian pula pada ajaran non-samawi, ya, juga mereka sejauh yang sependek yang saya tahu, ya, juga meyakini adanya juru selamat. Hatta dalam tradisi di Jawa, ya, kita semua pada tahun-tahun yang atau ya 10 tahun yang lalu lah ada ungkapan sampai hangat diberitakan ada Satrio Piningit, ya. Itu juga adalah sebuah
terjemahan dari juga juru selamat yang akan menyelamatkan. Nah, itu juga sesuai dengan ramalan apa namanya Joyo Boyo atau siapalah ya, seorang peramal yang mungkin seorang yang ahli hikmah barangkali dari Jawa, yang jelas dia saya kira bukan seorang muslim, tapi seorang filosof barangkali ahli hikmah yang meramalkan adanya Satrio Piningit. Juga dalam agama Hindu Buddha pun seperti itu. Jadi masalah Mahdawiyah dalam arti inti bahwasanya dunia pada akhirnya akan dipimpin oleh orang yang baik dan orang yang benar. Ini inti dari atau ruh dari Mahdawiyah atau Mesianisme. Jadi sesungguhnya masalah Mahdawiyah adalah doktrin yang bersifat universal. Dan juga selain doktrin agama, ya, bahwasanya sesungguhnya Mahdawiyah itu adalah tuntutan akal dan hati manusia. Ya. Setiap manusia pasti menginginkan orang baik berkuasa. Pasti. Ya. Hati manusia ingin orang benar itu berkuasa. Dan mereka membenci penguasa yang jahat. Itu adalah hati nurani setiap manusia. Membenci penguasa yang jahat, penguasa yang semena-mena, penguasa yang diktator. Ya. Dia ingin terjadi kedamaian universal. Kedamaian global. Ini adalah dambaan setiap manusia. Ini pun juga lagi-lagi adalah terjemahan lain daripada Mahdawiyah. Jadi harapan, keinginan. Kalau tidak ada keinginan itu, maka nggak ada para pejuang di dunia ini. Apapun latar belakang agama mereka, atau bahkan orang ateis pun, ya, yang tidak beragama pun, pasti ada para pejuang-pejuang yang ingin tegaknya keadilan, adanya kedamaian, dan kita tahu banyak NGO yang dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang lingkungan hidup, dalam bidang HAM, itu banyak. Itu adalah hati nurani manusia bahwa ingin ada sebuah sistem yang adil, gitu, yang menyeluruh, gitu. Ini suara fitrah, suara hati nurani manusia. Jadi doktrin agama, ya, baik agama samawi atau non samawi, ya, seperti di Jawa atau Hindu dan lain sebagainya, itu beririsan atau sama dengan apa? Harapan setiap manusia yang lintas agama. Adanya sebuah sistem yang benar. Adanya satu kekuasaan yang menyebarkan kedamaian dan keadilan. Jadi Mahdawiyah selain sebuah doktrin adalah sesungguhnya tuntutan hati nurani dan akal sehat manusia. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kalau kita meminjam istilah istilah mantik lah, logika ya, itu termasuk sesuatu yang minal badihiyat, yang aksioma. Dan saya kira tak seorang pun yang memperdebatkan masalah Mahdawiyah. Ya. Siapapun ditanya, Anda ingin nggak tegaknya keadilan? Pasti bilang iya. Kecuali orang yang gila, orang yang jahat pasti gak mau. Si orang yang baik, orang yang jujur, hati bersih pasti ingin tegak keadilan. Inilah Mahdawiyah. Nanti perdebatan itu masalah rincian saja, kita tinggalkan itu masalahnya. Tapi kita bicara yang bersifat universal dan global, bahwasanya Mahdawiyah adalah sesuatu yang memang didoktrinkan sebagai indoktrinasi dalam seluruh agama yang ada di bumi ini, plus juga seiring dengan hati nurani dan akal sehat manusia. Ini masalah tadi doktrin. Memang problemnya manusia ini apa? Eker-ekeran atau ribut itu hanya dalam masalah yang bersifat minor atau premis minor, bukan premis mayor. Kata orang Arab, asyayatin atau syaitan yakmun fit tafasil. Setan itu bersembunyi dalam apa? Rincian-rincian, ribut, masalah tetek bengek.
Tapi yang universal, yang umum sepakat semua. Ya. Jadi perdebatan panjang, ribut masalah tetek pengek. Ini setan itu main. Jadi kita itu yang menjadi problema manusia pada umumnya. Oke, jadi Mahdawiyah sebuah doktrin dalam seluruh agama, plus juga adalah sebagai tuntutan dari hati nurani dan akal sehat setiap manusia yang masih bersih. Nah, masalah kedua adalah keharusan sejarah. Nah, berangkat dari doktrin dan tuntutan hati nurani, akal sehat, maka munculnya atau hadirnya sebuah kedamaian yang universal, hadirnya dan munculnya keadilan yang universal itu harus ada. Saya bikin sebuah analogi saja lah ya. Analogi aja. Dan ini juga bahkan semua itu sebelum saya bisa analogi itu hatta di kalangan orang ateis, film-film di barat, ada sosok-sosok jagoan. Apa? Superman. Ya. Ya kan? Apa coba misinya? Membantu orang yang tertindas. Menghadap lawan. Manusia super. Itulah Al-Mahdi. Jadi secara nggak saya Al-Mahdi, cuman dia membuat sebuah fiksi, film fiksi, tapi itu sebuah harapan. Ada Superman itu yang membantu orang yang tertindas, menghadapi orang jahat, orang zalim. Batman, apalagi lah macam-macam dah. Ya. Jagoan-jagoan itu menunjukkan apa? Ingin. Jadi para pembuat film itu apa? Membuat skenario bahwa harus ada seorang hero. Nah, tapi hero ini biasanya apa? Kalah dulu ya. Ya kan? Kalah dulu. Nah, ini sebuah analogi. Nanti terakhir apa? Menang ya. Happy ending filmnya kan ya. Akhirnya para penonton senang, alhamdulillah. Tadinya dog-digu kalah terus jagoannya. Film mungkin durasi 1 jam 2 jam dari menit pertama kalah sampai di ujung itu film mungkin bahasa 3-4 menit menang, itu penonton pulang dari bioskop setelah lihat film merasa apa? Bahagia. Kenapa? Karena jagoannya menang dan yang jahat adalah kalah. Ini satu keharusan. Jadi happy ending. Jadi munculnya kebenaran dan kedamaian dalam skala internasional atau skup yang universal itu sesuatu yang harus terjadi. Dan memang saat ini selalu dari sejak Qabil Habil, sejak manusia pertama diciptakan, ada perkelahian antara Qabil dan Habil. Siapa yang jadi korban? Habil. Habil orang yang jujur, orang yang benar, itu dibunuh oleh Qabil. Nah, dari situlah mulai terjadilah perkelahian antara hak dan batil. Dan selalu yang hak kalah. Dalam hitungan materi ya. Karena orang hak ketika berjuang ada aturan. Tidak sembarangan. Tidak jahat. Tidak menghalalkan segala cara. Tapi orang-orang yang jahat, orang batil, akan dia menumpaskan lawannya dengan berbagai macam cara pun. Dengan cara yang licik. Ya. Tapi orang benar, tidak begitu. Makanya dalam pertarungan itu, karena orang hak itu jujur, benar, tidak licik, maka seringkali dikalahkan. Ini dalam hitung-hitungan materi dunia ya, artinya kalah secara fisik. Ya, lihatlah Habil dibunuh ketika Allah bercerita dalam dialog Habil dan Kabil, ma'ana bibasitin yadi aqtulak inni akhafullah. Ketika sudah berhadapan mau berantem ini, kata Habil, ma'ana bibasitin yadi aqtulak, aku tidak akan membuka tanganku untuk membunuhmu, wahai Kabil. Inni akhafullah.
Aku takut kepada Allah. Jadi ada etika itu ketika bertarung, tidak sembarangan. Ya. Nabi-nabi dikejar-kejar. Dan contoh paling real adalah bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Muawiyah dengan berbagai macam trik-trik politik yang kasar, yang jahat, ingin menumpaskan Al-Imam Ali. Ali tidak. Dalam perang Siffin pun ada aturan main. Ketika sungai Furat dikuasai oleh Ali alaihissalam, pas ke Muawiyah persilahkan untuk minum. Ketika Furat dikuasai oleh Muawiyah, Imam Ali ingin dikasih. Hal yang sama terjadi pada pasukan yang Husain dengan pasukan Umar bin Sa'ad. Jadi nggak licik. Karena nggak licik, ada aturan mainnya, punya nilai-nilai kemanusiaan, maka seringkali mengalami kekalahan secara fisik. Itulah sejarah kehidupan manusia. Jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang baik itu selalu dikalahkan. Halo, kayaknya putus ya? Masuk, Ustaz. Masuk Bisa. ya. Ya. Selalu terkalahkan. Dan ini terus demikian berjalan sampai sekarang ini. Ini karena kan dunia ini adalah sebuah film atau pentas ya, yang saling sambung menyambung. Pemeran utamanya silih berganti dari zaman Nabi Adam, Habil, terus nabi-nabi, Nabi Nuh misalnya, Nabi Ibrahim, terus para imam dan juga orang-orang soleh. Itulah para pemain-pemainnya silih berganti. Juga dari pihak yang jahat silih berganti dari sejak Kabil atau Qabil, terus Fir'aun, Namrud, terus Abu Sufyan, Muawiyah, dan juga di belahan dunia lainnya, itu senantiasa. Ya. Mereka silih berganti, yang jahat silih berganti, ya. Dan yang benar pun juga silih berganti, yang pemeran utamanya. Tapi sampai kapan ini? Dan kita yakin bahwa dunia pasti akan berakhir. Kita hidup di dunia tidak kekal. Dunia ada batas akhirnya. Jadi sebelum dunia ini hancur, ya, berakhir, maka ini perkelahian antara batil dan hak, ya, yang berlangsung sudah jutaan tahun barangkali, ya. Sementara dunia itu pasti berakhir, ada titiknya. Nah, pada titik terakhir ini bagaimana? Ini perkelahian antara hak dan batil. Yang mana yang batil menang terus, ya. Orang yang baik dibunuh, dikejar-kejar, kan? Nah, sampai akhir batas dunia ini bagaimana itu? Nah, saya itu gak ada lagi akhirat, gitu kan? Kiamat lah katakanlah. Pada akhir dunia ini bagaimana? Apakah terus yang batil, yang jahat berkuasa? Ini tentu berarti menyalahi doktrin agama itu. Menyalahi hati nurani manusia. Menyalahi akal sehat manusia. Oke, untuk sementara waktu, yang hak dan benar, atau yang baik itu kalah melulu, tapi doktrin semua agama, hati nurani manusia, akal sehat manusia itu mengatakan nanti pasti akan muncul kemenangan. Akan menang orang yang baik, orang yang benar. Jadi pasti ini keharusan sejarah. Sekarang belum, iya karena masih berlangsung. Tapi pada akhirnya kapan ya? Allah alam, kita nggak tahu kapan dunia berakhir. Tetapi pada titiknya, pada sebelum dunia hancur, ya, itu dengan kiamat, ya, itu beberapa waktu sebelum itu menang. Nah, ketika saat itu muncul, ya, maka itu kemenangan ini menyenangkan hati para pejuang yang sudah ribuan tahun meninggal, yang punya tujuan yang sama tapi di tengah jalan mereka dijegal, dibunuh, ada estafet lagi, dijegal lagi,
Nah, ketika pada ujung mana itu menyenangkan hati-hati para pejuang dari zaman Nabi Adam atau Habil, terus ini. Karena itu apa dalam doktrin Syiah jelas sekali bahwa Qaimu Ali Muhammad ketika Al-Mahdi muncul itu menyenangkan semua para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad. Semua para pejuang, para imam Ahlul Bait dari Ali sampai Imam Askari. Itulah harapan dan harapan itu diwujudkan oleh sosok yang kita yakini adalah Al-Imam Muhammad Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Nanti kemunculan beliau itu harapan seluruh para nabi. Dari Adam sampai Rasulullah. Seluruh para imam dari Ali sampai bahkan harapan seluruh para pejuang lintas agama. Maka tidak heran ketika Al-Mahdi muncul, itu yang menyambutnya lintas agama. Orang yang bahkan agnostik pun selama hatinya bersih akan menyambut. Itu karena Al-Mahdi adalah mewujudkan harapan para pejuang yang lintas agama. Maka yang menyambut dan yang mengikuti pun tidak mesti orang Syiah semua. Atau bahkan orang Syiah malah tidak mengikutinya ketika hatinya kotor. Yang zalim juga orang Syiah banyak, ya kan? Kenapa? Menghambat kerakusan dia, kan dia cinta dunia, wamah itu berarti menghambat kepentingan, meskipun dia orang Syiah. Ya, Syiah keturunankah atau Syiah karena hubud dunia, cinta dunia, akhirnya apa? Menjadi penghambat. Malah yang non-muslim, ya agnostik karena hatinya bersih, cinta kedamaian, cinta keadilan, malah yang menyambut itu seperti itu dalam sebuah riwayat. Jadi ini namanya keharusan sejarah bahwa munculnya hadirnya kebenaran dan kebaikan sebagai pemenang di ujung ya, sejarah manusia itu dengan hancurnya dunia adalah orang yang baik, orang yang benar. Ini adalah satu hal keharusan. Kalau itu maka tidak happy ending. Ya. Maka dunia ujungnya apa? Ya, bukan saya bicarakan kegagalan. Allah, ya, kalau kita bicara masalah keterangan agama, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, ya, meskipun menyaksikan bahwa dari awal diciptakan manusia terus banyak yang pertumpahan darah yang baik kalah semua, masa pada akhirnya tidak mewujudkan sebuah kemenangan. Nah, ini adalah artinya munculnya Mahdi alaihi salatu wassalam adalah sebuah keharusan. Ya. Sebuah keniscayaan sejarah. Beda, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memberikan harapan-harapan. Ya. Sehingga muncullah tadi saya katakan para pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan, ya, pejuang kedamaian, yang mencintai lingkungan, melawan kezoliman, melawan kejahatan itu ada di mana-mana. Ini adalah sebuah riak-riak yang bertebaran di mana-mana. Ketika muncul Al-Mahdi mereka akan bersatu. Dari berbagai daerah ini berserakan di mana-mana, setiap dunia ada. Setiap daerah ada orang yang baik-baik, para pejuang di mana-mana. Ketika muncul Al-Mahdi, maka ini akan tersedot oleh magnet Al-Mahdi. Itu pasti. Karena mereka gak punya figur. Mereka berserakan di mana-mana. Gak ada yang menyuarakan ketika ada seorang sosok yang kuat, yang tentunya dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hal yang berserakan di dunia ini akan tersedot. Maka menjadi sebuah kekuatan melawan kejahatan global, ya. Kejahatan universal. Ya. Maka itulah bahwa Al-Mahdi sebuah keharusan sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Baik secara agama maupun fitrah, hati nurani, akal sehat manusia. Saya kira ini mungkin pengantar dulu Pak Ustadz Safinuddin ya. Ya. Kurang 4 menit lah. Saya kira kita buka dengan diskusi bahwa ada tambahan ya. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Habib Hussein Al-Kaf yang telah memaparkan secara sangat jelas bahwasanya kerinduan kepada terciptanya suasana yang adil serta janji kebebasan atau kata janji tentang ditebarkannya kedamaian untuk semua manusia di alam semesta ini itu merupakan doktrin yang termaktub di dalam semua agama, utamanya agama-agama samawi seperti dikatakan tadi Yahudi, Kristen, dan Islam. Di dalam kitab-kitab mereka terdapat doktrin itu yang justru dinamakan sebagai sebuah perjanjian Tuhan. Kitab-kitab Bani Israel itu dinamakan sebagai kitab-kitab perjanjian. Ada yang perjanjian lama, ada yang perjanjian baru, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Mengingatkan bahwa sebetulnya inti dari seluruh doktrin di dalam agama-agama samawi pada prinsipnya adalah datangnya sosok pembawa kedamaian dan keselamatan yang disebut sebagai oleh Habib Hussein sebagai juru selamat umat manusia. Nah, karena keturunan Ibrahim ini ada dua aliran sungai besar, yang pertama itu dari Ishak dan yang kedua dari Ismail, maka kedua aliran peradaban besar keturunan Ibrahim ini alaihissalam diberikan juru selamat. Tadi disebutkan bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah juru selamat bagi suku atau bagi kaum Yahudi, dan di kalangan keturunan Ismail juga telah diberikan janji akan hadirnya sosok Mahdi, dan itu akan meliputi seluruh alam semesta menjadi Mesias pamungkas untuk semua rangkaian sejarah manusia dan peradabannya. Alhamdulillah, paparan dari Hussein tadi sudah mengantar kita pada sesi dialog. Saya persilakan kepada para peserta yang sudah bergabung baik channel Zoom atau channel lainnya, misalnya ada yang dari YouTube. Kami silakan untuk memberikan pertanyaan atau mungkin ada hal yang akan matikan kepada beliau. Saya buka sesi tanya jawab, mungkin langsung saja diaktifkan mikrofonnya, kemudian bisa berdialog langsung dengan Habib Hussein. Salam Ustadz. Mau nanya. Tafadhal. Ya. Ini Ustadz, berkaitan dengan ada salah satu pernyataan Said Ali Khamenei ketika salah satu politikus barat mengatakan bahwasannya engkau membawa Iran 300 tahun lebih lambat. Akan tetapi pernyataan Said Ali Khamenei justru lebih mencengangkan, Ustadz. Said Ali Khamenei menyatakan, aku justru ingin membawa Iran ke zaman seperti zamannya Nabi, 1400 tahun lebih lambat. Nah, keharusan sejarah ketika kita melihat seorang wilayatul faqih, seorang wali faqih mengatakan hal demikian nih, apakah penerapan yang sama ketika kita di Indonesia terlepas dari kebudayaan dan sebagainya, maksudnya minimal dari aspek memperbaiki diri itu, apakah seperti itu, Zed? Oke. Tafadhal. Langsung jawab ya, Pak Safin. Ya. Gimana, langsung jawab aja? Tafadhal, Langsung aja. Oke. Ya. Saya mencoba ingin memahami pernyataan tadi orang Barat ya, dan pernyataan dari Sayyidina Khamenei. Bahwasanya karena revolusi Islam Iran itu membuat Iran mundur ke belakang. Itu mungkin dari sisi
katakanlah sosial politik di Iran. Karena Iran itu dianggap sebagai kelompok yang kolot, artinya sistem demokrasi teokrasi. Artinya agama menjadi sebagai katakanlah pemandu masyarakat Iran. Ini seperti dengan zaman abad sebelum Renaissance, abad pertengahan Eropa. Itu ketika gereja berkuasa, itu dia menganalogikan atau menyamakan sistem pemerintahan Iran seperti zaman sebelum abad pertengahan Eropa. Renaissance, artinya ketika gereja berkuasa, semua agama semua. Ini dianggap kolot. Karena pada zaman gerejawi berkuasa, saintis di Eropa itu ditumpas. Ya, kita semua tahu bagaimana Galileo dieksekusi ya karena mengatakan bahwa bumilah yang mengitari matahari, sementara dalam doktrin gereja bumi yang mengitari matahari yang mengitari bumi. Nah, ketika agama berkuasa itu berarti sama dengan kehidupan Eropa zaman dulu. Itu mungkin perspektifnya dari seorang seorang yang mengatakan demikian kepada Iran ya. Tapi jelas ini pernyataan yang salah ya. Ya kita lihat bagaimana Iran meskipun para ulama yang katakanlah memimpin masyarakat Iran, tapi kita lihat secara saintis Iran menghadapi kemajuan yang luar biasa ya dalam saintis, bahkan mengalahkan negara-negara yang punya hubungan mesra dengan Amerika. Ya, Iran setelah revolusi tahun 79 baru berusia sekarang mungkin 40 tahun kira ya, atau 42 tahun itu sudah mengadakan sebuah loncatan saintis yang luar biasa, mengalahkan negara-negara Arab yang sudah bermesraan, bercengkrama dengan Amerika, masih jauh ketinggalan zaman. Ini pernyataan orang jelas salah sekali. Tidak punya dasar, hanya karena kebencian saya kira. Lalu jawaban dari Sayyidina Khamenei justru kita akan kembalikan seperti zaman Nabi, itu dari sisi apa? Nilai-nilai kemanusiaan. Artinya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, itu yang ingin diterapkan di Iran. Jadi dua perspektif yang berbeda. Ya. Jadi Rahbar katakan malah kita mundur ke zaman Nabi, artinya apa? Masalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan akan diterapkan di Iran. Artinya usahalah, saya katakan, berusaha menetapkan keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Jadi itu yang saya ingin memahami dari pernyataan dua orang itu. Ya, pernah jelas ya pernahnya? Oke. Ada tanggapan balik? Silakan. Cukup. Cukup ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi di mana tadi Samarinda? Di Balikpapan, Ustaz. Balikpapan. Ya. Oke, terima kasih Pak Adi Bajuber ya dari Balikpapan. Mungkin ada yang ingin melanjutkan pertanyaan yang lain? Kita persilakan lagi kepada para peserta. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 sampai 17 menit. Kalau tidak ada, saya sedikit nambah ya. Ada yang tertinggal. Apa ya? Boleh, Ustaz? Boleh. Boleh ya. Oke. Saya katakan tadi bahwasanya Mahdawiyah adalah sebuah doktrin universal diterima oleh semua agama sama-sama. Nah, hatta internal Yahudi itu ada dua perbedaan dalam menafsirkan Mahdawiyah sebagaimana Islam. Misalnya kalangan politikus, para pengusaha Zionis atau Yahudi lah sebelum Zionis muncul, ya, itu memahami karena mereka yakin, Yahudi meyakini bahwasanya pada akhirnya tanah Palestina akan dimiliki oleh
Bani Israel. Mereka meyakini doktrin bahwasanya pada akhirnya Yahudi akan menguasai dunia. Jadi mereka terjemahkan bahwa Mahdi itu apa? Pembela orang Yahudi yang akan mengembalikan hak-hak orang Yahudi. Itu keyakinan mereka ya, doktrin mereka. Ya. Kan saya katakan perdebatan pada rincian kan, bukan pada nilai yang universal kan. Nah, orang Yahudi mengatakan bahwa Mahdi yang muncul itu akan memberikan atau mengembalikan hak-hak orang Yahudi. Itu keyakinan mereka. Nah, mereka ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa itu person, sosok yang akan membela orang Yahudi. Ada yang mengatakan bukan sosok, tapi sebuah sistem. Nah, ini yang diyakini oleh para politikus, para pengusaha yang kaya raya, yang menyebar di Eropa Tengah dan di di Inggris, Prancis segalanya. Nah, mereka ini lalu mendirikan sebuah organisasi Zionisme internasional. Mereka melalui Zionisme ingin membuktikan bahwa anggapan bahwasanya Mahdi Yahudi adalah sosok person itu salah, tapi sebuah sistem. Jadi Zionisme adalah Mahdi yang mereka yakini. Dan berhasil. Nah, ini tanda kutip ya. Sejak tahun 1890 didirikannya Zionisme internasional, mereka berhasil lewat melobi Inggris, Perancis, lalu mendapatkan sepetak tanah Tel Aviv. Lambat laun dengan berbagai macam cara mereka berhasil mengembalikan orang Yahudi yang diaspora. Jadi Zionis ingin dengan jerih payah, dengan sungguh-sungguh ingin membuktikan bahwa kami yang benar dalam memahami Mesianisme, bukan orang-orang Yahudi yang kolot. Karena itu, tentu antum semua tahu, orang-orang Yahudi yang katakanlah ortodok itu anti-Zionis. Kenapa? Karena beda pemahaman. Orang Yahudi yang non-politikus tidak suka Zionis. Karena itu menyalahi pemahaman mereka bahwasanya Mahdi adalah person. Nanti akan muncul seorang. Bukan sistem. Makanya orang Yahudi yang demikian menolak Israel, negara Israel. Menolak Zionis. Kita semua tahu kan? Ada orang Yahudi seperti itu. Hahom Yahudi yang begitu kan? Ini menunjukkan bahwasanya internal Yahudi pun punya dua pemahaman yang berbeda. Jadi orang Yahudi yang anggaplah kolot menolak negara Israel, menolak Zionisme, karena anggapnya menyalahi doktrin Yahudi bahwa Mahdi adalah person, bukan sebuah sistem. Sementara para politikus dari Yahudi, para pengusaha yang kaya raya meyakini enggak sebuah sistem dan ingin dibuktikan dengan cara mereka itu sendiri. Itu sebagai tambahan saja. Ya, baik Ustaz. Tafadhol rekan-rekan yang lain, mungkin masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan dalam kaitannya dengan pembahasan kita bahwasanya Mahdawiyah ini atau juga sosok Imam Mahdi selain sebagai doktrin dari agama-agama juga adalah keharusan sejarah umat manusia. Silakan rekan-rekan yang lain. Mungkin Pak Ridwal Jalinus ini rasanya tadi ada seperti ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Ustaz, ini ada titipan. Ya. Titipan. Jadi di kalangan Bani Israel kan ini akar doktrinalnya sebenarnya sama. Ya. Bahwasanya mereka memegang perjanjian Tuhan sejak bahkan Nabi Ibrahim dan puncaknya itu pada Nabi Musa. Ketika kitab Kejadian itu menjanjikan akan ada sosok yang di akhir zaman
akan datang untuk menebarkan kedamaian, lakukan pembelaan kepada orang-orang yang tertindas. Nah, Ya. mengapa sesudah datangnya Al-Masih, Isa Ya. Al-Masih maksudnya di kalangan mereka itu, Ya. Yahudinya menolak? Nah, ini pertanyaannya, Iya. Ustaz. Iya, itu. Fadhal, Ustaz. Nah, bagus sekali ini. Ini mengundang satu masalah baru nih. Ya. Jadi orang Yahudi ya meyakini ada sebuah sosok yang akan menyelamatkan mereka. Nah, menurut artinya sumber-sumber Islam, ya, Mahdinya mereka adalah Nabi Isa alaihi. Ya. Menurut sumber-sumber kita Islam adalah Mahdinya mereka adalah Nabi Isa. Dari orang Yahudi yang akan menyelamatkan Yahudi dari penyimpangan-penyimpangan, dari kejahatan-kejahatan, dari kejahatan orang Bizantium, Romawi yang menguasai daerah Kanaan, ya kan? Nah, itu Nabi Isa, sosok Mahdi mereka yang sesungguhnya. Tapi justru mereka menolak. Nah, ketika kita ada kajian, mengapa Nabi Isa tidak berayah? Ya kan? Kan ada berapa, ada suku Yahudi, ada Lewi, ada Simon, ada Yahuda, kan ada berapa tuh lah ya? 12 ya, 12. Sorry. 12. Itu Yahudi itu bangsa yang fanatik. Ketika seorang nabi dari Lewi, maka dari Yahuda, dari Saul menolak. Karena bukan dari suku saya. Ya. Ketika dari Nabi Sam'un, maka yang Lewi menolaknya. Nah, supaya sosok Mahdi yang diterima itu maka tak berayah. Jadi nggak ada alasan, ini nggak punya ayah. Masih bisa merukunkan semua orang Yahudi, mestinya begitu kan? Tapi karena mereka apa? Lagi-lagi karena ajaran Nabi Isa bertentangan dengan nafsu mereka. Nah, ini pun juga tidak mustahil. Ini kita orang Syiah perlu juga introspeksi ya. Kita ini kelompok yang punya semangat apa? Mahdi, kapan munculkan? Lalu muncul ya Mahdi. Muncul tidak seperti harapan kita. Ngerti? Atau mungkin pihak-pihak punya pengaruh, punya masa yang banyak, muncul Al-Mahdi akhirnya tersedot sehingga hilang masanya. Bisa jadi memusuhi Al-Mahdi. Allah. Tidak mustahil kan demikian kan? Justru katanya para ulama yang memusuhi Al-Mahdi. Mengapa? Karena ulama mendapatkan posisi yang luar biasa ketika Al-Mahdi belum muncul. Ketika muncul imam yang sesungguhnya, masanya ikut ke Al-Mahdi, mereka, wah, ini bohong, bukan Al-Mahdi, ini palsu. Bisa begitu. Sama orang Yahudi. Tidak mustahil, tapi insya Allah mudahan kita tidak seperti itu. Ini perlunya kejujuran, hati nurani. Jadi, makanya banyak yang memusuhi Al-Mahdi ulama. Mungkin seperti itu ya orang Yahudi. Itu kira-kira lah. Ya. Baik, Ustaz. Sangat mencerahkan bahwa ternyata para penanti itu sendiri justru ada yang tidak menyerahkan sepenuhnya konsep tentang keadilan itu kepada pemilik keadilan. Justru yang muncul itu adalah keadilan dalam ukuran dirinya sendiri yang digunakan untuk mengukur kedatangan sang pembawa keadilan itu. Jadi ini memang tidak match. Karena cinta popularitas, karena posisinya terancam. Jadi kan. Ya, betul, Ustaz. Terima kasih banyak. Rekan-rekan yang ada di ruang diskusi kita ini masih ada waktu buat kita 7 menit buat melakukan diskusi. Barangkali ada hal-hal yang ingin diperdalam lagi terkait dengan Mahdawiyah sebagai doktrin dan keharusan sejarah umat manusia. Silakan. Ada satu lagi, Pak. Tafadhal, Balikpapan. Iya. Afwan kalau misalnya ada suara azan di sini, ada azan. Oh iya. Oh, di sana sudah ya. Oke. Gini, Ustaz. Berkaitan dengan salah satu wakil wali fakih, ana lupa Said siapa, itu menyatakan bahwasannya yang ikut berperang
ketika ntar turunnya Al-Mahdi itu hanya orang-orang yang tertindas atau apa ya bahasanya, seperti halnya hanya orang-orang yang emang wajib berperang gitu, kayak gimana Ustaz ya? Yang kayak diaman gitu Ustaz, maksudnya secara tertindas. Ya, Oh, iya, iya. gini, oke, mungkin saya bisa ingin memahami Baik. maksud ente ya, saya Adi Ya. Bajiber. Adi adalah saya punya murid di Hauzah ya. Nah, bilang ente aja kan. Adi, saya coba ingin memahami ente punya pertanyaan. Bahwasanya yang akan menyongsong, menyambut, mengikuti alam adalah orang tertindas. Tertindas ini tidak hanya diukur dari masalah materi ya. Orang yang punya potensi, punya kesempatan untuk mengatur dunia tapi tidak diberikan, itu pun termasuk apa? Tertindas. Ya kan? Imam Hasan alaihissalam atau A'immah lah. A'immah ya secara materi tidak terlalu miskin kan. Ya. Ya. Hidup sederhana betul, tapi apa miskin? Tidak kan? Artinya saya nggak pernah dengar cerita miskin. Artinya sederhana ya. Tetapi potensi yang mereka miliki tidak diberikan oleh siapa? Para penguasa Bani Umayyah. Malah diperangi. Ini tertindas namanya. Ini tertindas itu bukan kaum papah, kaum miskin semata, bukan. Tapi orang-orang yang mungkin secara materi gak ada masalah, tapi potensi yang mereka miliki itu tidak diberikan kesempatan untuk memimpin, untuk memberikan pencerahan. Ini tertindas. Nah, jadi yang mengikuti Al-Mahdi adalah orang yang baik, yang berpotensi, yang benar, tapi tidak ada kesempatan. Nah, ketika muncul Al-Mahdi, langsung tersedot itu. Bisa begitu maknanya. Siapa Adi? BCPS. Nah, Ustaz, syukran katsir. Rekan-rekan yang lain, barangkali masih ada pertanyaan. Kita masih punya waktu 4 menit. Kayak Imam Ali Abidin. Kita lihat kan beliau tiap pagi bagi-bagi gandum kan. Berarti secara materi orang mampu kan. Imam Ali Abidin kan. Kalau nggak mampu nggak mungkin bantu-bantu. Tapi beliau sangat sederhana. Uang yang diambil untuk umat. Tapi tertindas. Tidak ada kesempatan memimpin. Tertindas. Iya. Betul, Ustaz. Rekan sekalian yang ada di ruangan diskusi kita ini, sesungguhnya paparan dari Habib Hussein tadi memperlihatkan kepada kita bahwa dalam perjalanan sejarah umat manusia sejak awal itu memang pertarungan antara kepentingan-kepentingan materialis yang diwakili oleh para penguasa, ya tentu saja dalam istilah kita sekarang para penguasa berkoalisi dengan para pengusaha membangun sebuah kekuatan materialis dunia, itu memang menyingkirkan orang-orang yang hendak atau merindukan sebuah perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Dan disitulah kita lihat adanya sosok atau sekelompok orang yang tertindas seperti yang dikatakan baru saja oleh Habib Hussein. Nah, di belakang mereka itu sebetulnya banyak sekali asa manusia untuk melihat sistem kehidupan ini berjalan dengan adil. Sayangnya itu terhambat dan disitulah muncul sebetulnya kehendak fitrawi manusia untuk mewujudkan keadilan. Hanya saja memang sosoknya sedang ditunggu. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya untuk menghadapi hal tersebut, sehingga mereka merindukan hadirnya sosok itu. Dan oleh Habib Hussein tadi dinyatakan bahwa semua kitab agama membenarkan akan hadirnya sosok itu sebagai sebuah doktrin atau ajaran. Dan juga telah dipaparkan oleh beliau bahwa ini berkaitan dengan keharusan sejarah umat manusia, sebab perjalanan yang seperti kita uraikan tadi itu ada di semua zaman. Tidak pernah ada satu zaman yang terputus memperlihatkan sebuah fakta-fakta bahwa perseteruan antara kebatilan dengan
yang hak itu selalu muncul di setiap fragmen sejarah itu. Dan karena itu kerinduan kepada hadirnya sistem yang adil itu akan mengisi semua fragmen sejarah sampai akhir zaman itu. Dan apa yang ditunggu-tunggu oleh semua umat di berbagai agama itu menjadi keharusan sejarah sebagai implementasi dari doktrin yang mereka yakini atau yang dibawa oleh para nabi dan orang-orang suci mereka. Habib Hussein yang sama-sama kita hormati, kita persilakan untuk 1 menit terakhir memberikan closing statement pada sesi kita di pertemuan pertama kursus singkat Mahdawiyah ini. Fadal, Bib. Ya, saya kira hal yang lebih penting dari sekedar pengetahuan dan keyakinan adalah kita perlu mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan beliau. Apakah kita mengalami atau tidak itu tidak penting. Yang penting mempersiapkan. Ya kalau betul-betul mengalami maka kita ya alhamdulillah, tapi menyambut beliau itu bukan hal yang mudah, perlu kebersihan hati. Ya, berketulusan. Apalagi kita punya kepentingan duniawi, ya. Apalagi seorang ulama, ustadz, punya masa, atau orang yang pengusaha, punya uang banyak, ketika itu bisa menjadi penghambat, menjadi pengikut Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Artinya kita mempersiapkan, dengan cara kita tuluskan hati kita, bersihkan hati kita, itu yang paling penting. Cintailah kebenaran sebagaimana adanya, bukan karena ada kepentingan saya cari kebenaran, tidak. Cintailah kebenaran apa adanya. Cintailah kebaikan apa adanya, bukan karena kalau menguntungkan saya cinta, suka, kalau tidak menguntungkan saya tinggalkan kebenaran. Jangan. Kan doa, Allahumma tunjukkanlah al-haq wa haqqa wa zubna tiba'ah, dan beri kami rezeki untuk mengikutinya. Artinya tidak kebenaran sebagaimana adanya, bukan karena faktor keuntungan pada pribadi. Kalau beliau muncul dan kita hidup, insya Allah kita akan mudah menyambut beliau. Kalau memang kita siap-siap tapi ajal keburu tiba dan Al-Mahdi belum muncul, ya nggak ada ruginya kita menyiapkan diri. Toh dengan cara hati yang bersih, insya Allah kita menjadi orang yang dihitung sebagai pengikut beliau karena telah mempersiapkan, dan kita keburu meninggal, insya Allah kita dihitung sebagai pengikut Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Itu mungkin. Ya Allah, alhamdulillah Habib Hussein Al-Kaf sudah menemani kita selama 1 jam, dan beliau tadi sudah mengunci bahwa tugas kita sebetulnya adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan suasana yang tepat untuk kedatangan beliau. Rekan-rekan semua, kita mengucapkan terima kasih kepada Habib Hussein atas nama penyelenggara maupun peserta dari berbagai daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Habib Hussein Al-Kaf. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dan menyehatkan beliau bersama dengan keluarga, dan tetap memberikan pencerahan kepada kita dalam sesi-sesi kajian kita yang lain dengan topik-topik yang lain. Kami akhiri pertemuan kita pada sesi pertama ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi kedua siang nanti sore, ya, jam 15.30 sampai jam 16.30 sudah asar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Chef ya. Ya, Ustaz, alhamdulillah.